hingga terbuka hati kita untuk berhadir di majelis ilmu ini. Semoga kita yang berhadir di majelis ilmu ini Allah berikan daripada fadilah hadir di majelis zikir, yaitu salah satunya hadis Nabi Muhammad SAW. Apabila seseorang itu datang ke hadir majelis ilmu atau majelis zikir, maka malaikat di atas langit turun pula ke bumi, datang di mana diadakan majelis zikir. Kemudian nanti ketika kita selesai daripada majelis zikir ini atau majelis ilmu, maka malaikat pun naik ke atas langit. Kemudian Allah bertanya kepada malaikatnya, dari manakah engkau wahai hambaku? Maka malaikat itu menjawab, saya daripada hambamu tadi yang sedang di majelis zikir. Kemudian Allah bertanya, disebutkan dalam hadis itu kepada malaikatnya, padahal Allah Maha Tahu. Apa kata Allah? Apa yang mereka kerjakan? Mereka tadi berzikir, bertasbih, menuntut ilmu, ya kan, seperti itu ya. Kemudian apa yang mereka inginkan? Mereka ingin diampunkan dosanya, kan itu yang kita inginkan. Mereka ingin dijauhkan daripada api neraka, didekatkan kepada surga, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Maka Allah bersaksi kepada malaikatnya pada saat itu, wahai para malaikatku, maka saksikanlah, sungguhnya saya telah mengampuni dosa orang yang hadir di majelis zikir itu. Aku dekatkan dia kepada surgaku, aku jauhkan dia daripada api nerakaku, dan aku kabulkan segala hajat mereka. Maka kita bertafaul ketika hadir di majelis zikir itu, ada niat kita khusus selain daripada niat izalatul jahli, menghilangkan kebodohan linafsihi, bagi diri kita juga bagi orang lain, juga niat kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, juga kita lampirkan niat-niat kita yang baik lainnya. Misalnya, ya Allah, mudahkanlah hajatku ini, entah hajat kita aku mahalek kau begitu, sehat hatana. Maka niat itu ndak apa banyak-banyak, boleh selama niat itu dalam kebaikan. Semoga kita yang di sini juga Allah penuhi segala hajat kita, baik dunia kita maupun akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas ya satu makalah yang saya buat kemarin tentang perjalanan menuju akhirat. Bahwasanya perjalanan menuju akhirat itu tidak sangat berat, berat dan jauh lebih dari perjalanan kita ini di dunia. Karena di dunia enda paling buwe umur kita ibu-ibu paling be 100. Marajatah kita 60 tahun kerja sesuai dengan umur Nabi kita. Maka maranggo lebih umur dari 60 tahun kau dapat bonus. Artinya kita dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala umur ini. Maka di dalam Al-Qur'an diterangkan, di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, innallaha yanjuru ila wajhi syekhan sabahan wa masaan. Allah memandang wajah orang tua itu tiap subuh dipandangnya kita, tiap sore dipandangnya kita. Kemudian Allah mengingatkan, kat abyada sa'ruka, sungguh telah putih rambut engkau betah bukmu, telah rapuhlah oleh tulangmu. Kemudian telah putihlah omponglah oleh gigimu, telah keriputlah oleh kulitmu, kan begitu. Macam kita tetua bangkali kita pakai orang glowing. Orang glow, orang tetap makahut ibu-ibu. Tetap makahut. Ngojatah tandai makahut. Kemudian Allah berkata di dalam firman Allah itu, astahi anni, malulah engkau daripadaku, inni astahi an u'azibuka li syekhika, sesungguhnya saya malu mengajak engkau dikarenakan ketuaan engkau. Jadi mana kita pikir-pikir perjalanan kita di dunia ini orang dekah. Si dekah ini perjalanan di akhirat. Bayangkanmu dikubur sampai menahan hari kiamat.
Bahu mau kita dibangkitkan dari kubur. 30 tahun, 300 tahun no muka kubur mulai dodong takihia, mulai daripada umat Nabi ini. Nah, anu cek kiamat baru dibangkitkan. Itu sang sakala baru dibangkitkan dari kubur. Jadi kalau di kubur ini dikatakan sebagaimana orang tenggelam kata Rasulullah SAW. Kune tenggelam ibu-ibu. Minta tolong selalu. Tolong. Jadi marah isi menolong kune ke kira. Payah mo nak ya. Tesenggak mo. Bagi mo wak kubuk dai. Buai ajab ko. Marah orang ngolo amalan na. Pate melehe mo iya. Mongas mo iya. Sehingga Imam Hasan Basri itu pernah datang kepada satu kuburan. Setiap malam Jumat dia menajah kuburan. Kune saya bagi. Karena menajah kita kuburan hari Jumat. Kita bacakan Yasin ahli kuburan, kita dapat pahala sebagaimana pahala orang yang di dalam kubur. Karya barangkali ini bagaimana pahala na dicatat malaikat banta. Imsa sunat kita jarah ke kubur. Endak kuburan tua ta ado-adong tak pernah boleh kita rahi. Jarah. Padahal ado-adong tahun yang rajin sembahyang. Orang kita jarah kuburan ulama sedewan kuburan tua kita, kubur kare. Asal dapat pahala tagi pahala kalau ini. Kemudian tertolong mang iya di hendi. Tertolong karena dai kan lagi tenggelam. Butuh selalu doa pertolongan sehingga Hasan Basri pernah menyaksikan. Waalaikumsalam. Pernah menyaksikan seorang laki-laki di mana orang semua dapat hidangan pakai rulang. Enda bajuna betah bersih. Pakai rulang makanan. Tapi si Sarah kalak dai, yang satu orang tadi dia tidak dapat apa-apa. Baju koyak-koyak. Bau bangkai, tak ada apa dihidangkan kepada dia. Menangis dia terseduh-seduh. Ditanya Imam Hasan Basri kunya saya bagi orang lo ise mengirimi aku benina. Ise mulut jauh kulot kutaringkan. Tapi orang yang teringat tanggo ya kawin. Orang yang teringat dulu. Padahal dulu kaulah surgaku nih. Engkau meninggal pate. Kaulah dunia dan dunia akhiratku nih. Jadi engkau sama handi tangis mo iya. Dok kena mo cakare lo taringkan kolot mau kutaringkan bak jaketku bak pintu di dinar. Tolong mo suruh rokan jabu kudai sedekah kena ini niat kena pahala na bang kuasa soh bang ku age kalak sedewan na sakinan mangaku. Maka kune disampaikan Imam Hasan Basri dai mo tangis mo terseduh-seduh jauh dai begini kepek kan laki ku ade ke ingat poda dena. Pate kumlo haga sawit tayo na harana. Padahal laki na hunimbang na sakit kerajo. Jadi tangis mo ya bahu mo amat na kepeng dai sedekah kena niat kena pahala na suamina. Segenar dengan Imam Hasan Basri bak mimpi na masuk mimpi na lohori dai enggo pakai pakaian, enggo terhidang pada pakai lulang panganan. Isa penting kita berdoa, bersedekah untuk kita niatkan mikala-kala arwah yang enggo meninggal ini karena kune as-sadaqatu tufi'ul mahdura. As-sadaqatu tufi'ul bala. Sedekah itu menolak bala endak kare buwe ujian cobaan. Marah dengan sedekah dai kita pesi geluhen dapat manfaatna si meninggal dai peh lapang mang ya bakku bak bubuhna sehingga lo hadis Rasul man atau ama nas atau amahullah. Siapa yang memberi makan orang di dunia ini Allah juga memberi kenyang di akhirat pada akhirat. Maka endah hakikat nanda kita orang endah kan di dunia kita kepangan nen. Pada syariat, pada hakikat nahan hendak mengenyangkan kita lumah di akhirat. Balik bantal lumah kan. Karena perjalanan kita di akhirat dari kan orang dekah, orang cepat pati dekah sehingga butuh kita belanja buwe kunesa penting kita beramal buwe. Karena buwe perlu kita persiapkan di akhirat dari kita dekah. Perjalanan kita lain lagi di padang mahsyar kita berapa tahun kemarin di padang mahsyar
tahun kita di padang mahsyar terombang-ambing bagi mudekahna. Orang di padang mahsyar itu dikatakan dalam hadis kata Nabi berjalan bukan lagi di kakinya. Cekunen oleh Siti Aisyah bertanya kepada Rasul, orang berjalan di padang mahsyar itu dengan mukanya. Maheso mo awe begi ontang nenehe. Cekunen asa begini karena kare yang amanah kita di dunia enda nahan dibebankan katana di punggung kita. Bayangkan kateku 2 sak hameng bekas kita angkat makna lurus nih heta ku taga. 2 sak belan orang nih lurus nih heta taga. Apalagi wena rosa tanahan dibebankan bantah seluruh mu amalan kita si buruk-burukna dibebankan mo nang punggung kita embah mo di padang mahsyarin. Jadi kena kak medalan kak dehena. Awena itu. Awe gahang mo sunuk. Sehingga kan Rasul orang tanpa sehelai benang pun ya agi ada pun orang ada kesempatan saling menengan pada saat ini Rasulullah kepada Siti Aisyah saking dahsyatnya padang mahsyar makanya penting membuat kita mempersiapkan amalan kare nahan si kita mbah nuju akhirat yang perjalanan kita dai ora desing dao akhirat ini dekah ribu tahun tadi sampai menunggu hari kiamat baru ditiupkan sangkala baru dikumpul kita di padang mahsyar di padang mahsyar baru mau kita nahan di 5.000 tahun diberjumpakan kita dengan Nabi Adam sampai nanti kita berjumpa kepada Nabi Muhammad sampai kita nahan dihisap di mizan masuk mesyirat bahu mau masuk surga setelah dimandikan di telaga Kausar marah surga mah tergantung amalan kita dai syirat ini dikatakan panjangnya ini pak tanggung gerang terkare tapi tipisnya ini dijelaskan dalam hadis tipisnya ini lebih tipis daripada rambut yang dibelah 7 lebih tajam daripada 9 ini mau dilalani. Maka ada orang perjalanannya itu nanti berjalan seperti kilat tergantung amalan. Dewa lo berjalan merangkak-rangkak tapi sohmang. Dewa bagi keca lucak nasirat dai melepus terus. Ya. Syahadat mau kecaya pas keca akad. Sak becorai beramal. Cakare mak lucak na keca lepus terus betul. Sementara ditunggu di neraka jahanam. Sedangkan jarak nah hambing muri buka kareh nggo kena asap nah hambing nggo melekus jema. Nggo hangus. Maka bagi mau perjalanan kita sehingga penting kita untuk mempersiapkan kare mau amalan kita yang bisa nahan kita embah nyadina. Maka selain kita penting memperbaiki niat kita karena amalan kita tergantung kepada niat kita, maka penting kita beramal sekuat-kuatnya, sebisa-bisanya dan memperbaiki hati kita karena hanya hati yang bersih, amalan yang bersih yang bisa memasukkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada murid kita alumni Darul Irsad Raudatul Hasanah. Kita suruh bacakannya satu kitab tentang Ayyuhal Walad ya. Ini kitab karangan Imam Ghazali yang sudah diterjemah oleh Buya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Pada uswah coba tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat keempat. Kadar balas mengikut kadar amalannya. Wahai engkau yang tercinta, selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki dari